Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta training teknisi ponsel online LPK Quantum Telecommunication Semarang. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang dan bahagia bisa bertemu kembali menyapa kawan-kawan dalam materi dari apa nih, ke pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 poin D. Poin D yang akan saya sampaikan ke kawan-kawan yaitu mengenai konslet. Boros baterai itu hanya salah satu efek yang disebabkan. Kawan-kawan sekalian, jadi untuk memudahkan untuk mencari komponen yang short, terutama short besar, maka dibutuhkan ini alat yaitu apa? Power supply. Ya, power supply. Power supply yang tidak memiliki proteksi alias MBR. Ya, MBR. Nah, untuk sekaligus saya merekomendasikan menggunakan Shugon 3005. Ini yang saya rekomendasikan. D boleh, PM boleh. Ya. Cek di marketplace silahkan. Jadi sekali lagi saya rekomendasikan, benar-benar ini serius nih ya. Ini kenapa saya rekomendasikan? Karena apa? Keakurasian, ketepatan kita dalam menganalisa ini tergantung alat ukur kita. Oke, dulu saya berpikir enggak apa-apalah ya. Kawan-kawan peserta yang baru-baru pakai yang 2 ampere, bahkan pakai 1 ampere no problem gitu. Tapi pada kenyataannya di lapangan ya banyak yang mengalami kendala, mengalami kesulitan. Sehingga ketika dapat kasus contoh seperti short seperti ini, pakai 1 ampere, 2 ampere, waduh, nggak bisa diselesaikan. Jadi silahkan pakai power supply, nggak apa-apa, 5 ampere minimal. Ya, 5 ampere. 3 ampere berat, apalagi kalau shortnya betul-betul besar. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, harapan saya ya, mudah-mudahan ya, doa saya juga pada hari ini mudah-mudahan kawan-kawan dimudahkan rezekinya bisa segera memiliki power supply Shugon 3005. Nah, jadi ini power supply-nya, kawan-kawan silahkan nanti dicek and recheck saja. Baik, ini nanti akan kita gunakan. Nah, sekarang berikutnya kita klasifikasikan dulu. Kita klasifikasikan. Jadi kalau short ini, ya konslet itu ada dua jenis. Ada short sebelum on off ditekan, kemudian ada short setelah on off ditekan. Jadi setelah kita perintahkan dia hidup atau sebelum dia hidup. Nah, di sini ini bahasanya formal banget di sini ya. Short sebelum on ini suatu kondisi arus naik saat PCB diberi tegangan walau on off belum ditekan. Ini simple. Saya bikin kata-katanya simple aja. Ini dia short sebelum on. Jadi arusnya naik. Padahal syarat di awal waktu kita menggunakan power supply kemarin apa? Tidak boleh ada arus yang naik sebelum handphone itu kita nyalakan. Seharusnya seperti itu. Tetapi kondisi poin nomor 1 ini dia sudah naik dulu arusnya. Kenapa? Karena ada suatu komponen yang sudah mengkonsumsi, sudah makan dia. Belum disuruh makan, sudah makan. Belum disuruh buka, sudah buka. Jadi sudah ada arus sebelum on off ditekan. Nah, ini disebabkan oleh adanya komponen yang bocor alias terhubungnya satu jalur dengan ground. Di mana? Di jalur VPH PWR. Nah, ini dibalik nih ya. Ini saya balik nih. VBAT dulu. Jadi nanti yang kita jelaskan VBAT-nya dulu ya. Jalur VBAT dan VPH PWR ini. Nah, taunya dari mana nih gitu ya. Jadi
sebelum kita lanjutkan ke bawah ke poin A, ini nih baru kita kupas dulu satu persatu. Jadi, ternyata short sebelum on itu disebabkan oleh dua biangnya ini, ya, VBAT dan VPH PWR. Nah, sehingga di sini kita harus buka di skematik, kita harus buka jalur VBAT dan VPH PWR. Nah, sebagai perantara, sebagai pemudah, ya, sebagai sarana untuk memudahkan, kita buka dulu nih. Misalnya Samsung, saya akan buka Samsung handphone yang saya pakai. Nanti bila perlu kita bongkar ya, besok tapi Samsung A50. A50 itu A515. A515 kita buka jalur charger dan data. Ini charger data saya buka. Ya, kenapa charger data ini saya buka? Karena di charger data ini sudah ditunjukkan jalur VBAT dan VPH PWR. Paling tidak salah satunya. Artinya di VBAT sendiri ada ditunjukkan, di VPH PWR sendiri ada ditunjukkan, di hardware solution ini. Nah, dia rasanya dia muncul. Oke, baik. Jadi yang namanya charger, ya, yang namanya charger ini juga akan ada materinya sendiri nanti. Ketika kita ngecas, ya, ketika kita ngecas kawan-kawan, di sini terlihat ini konektor baut bawah ya, konektor baut bawah. Ketika kita ngecas, kita colok cas, nah langsunglah tegangan dari charger itu bergerak, mengalir dari konektor cas menuju board atas lewat fleksibel tentunya, masuk ke sini nih, jalan dia seret seperti ini, ya, jalan, kemudian mampir di sini di kapasitor, terus naik, nah dijembatani oleh OVP, proses charging seperti ini, ya, terus jalan mampir di kapasitor, jalan, nah, masuk kemana dia? Masuk ke IC cas. Jadi dia masuk ke IC cas. Tegangan 5 volt V-bus dari konektor cas masuk ke sini. Ceret. Lewat lilitan. Distabilkan oleh kapasitor, distabilkan oleh kapasitor besar juga, distabilkan lagi oleh kapasitor, barulah masuk ke IC cas ini. Nah, tegangan dari cas tadi berupa V-bus, V-bus, kemudian diolah oleh IC cas ya, tanpa perintah nih. Asal colok saja tegangan masuk 5 volt, langsung si IC cas ini mengolah tegangan tersebut, mengubahnya, menurunkannya menjadi 4 volt yang namanya VBAT. Untuk apa? Untuk mengisi baterai. Untuk mengisi baterai. Mana jalurnya? Yang warna merah marun ini. Kita lihat, seret ini. Nah, ini tegangan yang digunakan oleh IC cas untuk mengisi baterai. Masuk nih. Lewat nama tegangannya apa? V baterai ini. Nah, masuk ke sini. Sehingga kalau dalam penanganan not charging nantinya kita colok cas, tidak usah pasang baterai, seharusnya ya sebagian handphone itu di konektor cas, di konektor baterainya ini ada tegangan sebesar 4 volt. Karena ada VBAT. Nah, pertanyaannya, apakah IC cas ini mengeluarkan VBAT 4 volt tadi hanya digunakan untuk mengisi baterai? Pertanyaannya itu. Kalau di handphone zaman dulu enggak. Ya, di Nokia gitu ya, di BB enggak. Dari konektor baterai bahkan atau dari baterai itu VBAT itu digunakan untuk IC PA, IC regulator dan lain sebagainya. Oke. Nah, baik, tadi sedikit mengupas tentang OVP ya. Kita mengupas sedikit tentang OVP. Tadi tegangan dari charger di sini jalan ceret. Nih, fungsi OVP ini sebagai proteksi untuk tegangan yang berlebih. Seharusnya yang di sini lewat adalah 5 volt. Tiba-tiba berubah jadi 6 volt, 7 volt. Ini jebol, ini putus. Memutuskan diri kayak jembatan pengaman. Jadi OVP itu Bang Rahman Asmi fungsinya jembatan. Nah, sebagai jembatan pengaman. Terus kalau dia rusak boleh dijemper, boleh. Tapi konsekuensinya nanti tidak akan ada lagi pengaman.
ya, tidak akan ada lagi pengaman. Nah, boleh nih di titik kapasitor ini ceret, jumper ke sini boleh. Tapi nanti selanjutnya kalau terjadi lonjakan tegangan lagi, maka langsung kena IC cas. Oke? Itu ya Bang Rahman Asmi ya. Nah, balik lagi ke sini tadi.